Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Soleh dan soleha, untuk tematik kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 6. Silakan Ananda siapkan buku paketnya, lalu buka halaman 54. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, kamu harus hidup rukun. Rukun dengan teman, rukun dengan anggota keluarga, dan rukun dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya kita beribadah kepada Allah, kemudian berdoa sebelum makan. Nah, itu salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Kemudian pembelajaran sebelumnya juga membahas tentang sila kedua Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya kita membantu korban kebanjiran, atau kita membantu orang tua, membantu teman kita. Nah, itu salah satu contoh sila kedua Pancasila. Hari ini kita membahas tentang sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kita lanjutkan ke halaman 56. Di sana ada percakapan antara Beni dengan saudaranya. Percakapan pertama yaitu saudaranya Beni. Beni, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikan denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya. Hidup rukun antar anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya? Adakah contoh lainnya? Nah, saudara Beni bertanya ya tentang sila ketiga. Kemudian Beni menjawab, kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu, ada contoh lainnya, seperti mengutamakan kepentingan keluarga, tidak memaksakan kehendak, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, saling menghargai, juga gotong royong di antara keluarga. Dan yang terakhir, menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Nah, itu merupakan contoh dari pengamalan sila ketiga Pancasila. Jadi, intinya dalam pengamalan sila ketiga Pancasila, kita harus hidup rukun antar anggota keluarga. Tidak boleh kakak beradik saling bertengkar. Harus saling membantu, harus saling menyayangi, harus saling menolong, menghormati kepada kedua orang tua ya. Di sana juga di halaman 57 terdapat beberapa contoh yang menunjukkan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Nah, silakan Ananda pilih nih kira-kira gambar nomor berapa saja yang menunjukkan pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Buka halaman selanjutnya yaitu 58. Amati gambar di samping. Beni sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, Beni rukun dengan kakaknya. Beni bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Kemudian, aku sering bermain bersama kakak. Kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan bantuan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Nah, ini adalah cerita Beni yang memiliki kakak yang baik, kemudian suka menolong Beni. Nah, ini termasuk contoh pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Jadi, kalau Ananda misalnya punya kakak atau adik di rumah, kemudian kalian saling
menyayangi, saling menolong, saling membantu. Nah, itu artinya kalian sudah mengamalkan sila ketiga dari Pancasila. Selanjutnya, tiba-tiba Beni membuka jendela. Ternyata hari ini turun hujan. Beni menunggu hujan reda. Kemudian Beni nyanyi lagu tik 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 bunyi hujan. Ayo kita tirukan bersama ya. Lagu Tik Tik Bunyi Hujan ciptaan Ibu Sud. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Sekali lagi ya. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Selanjutnya, sepupu Beni membaca puisi. Puisinya tentang hujan. Nah, ini ada syairnya. Silahkan kalian boleh membaca puisi tentang hujan ini di rumah ya. Soleh dan soleha, dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 43, Allah berfirman, Allah menjelaskan bagaimana terjadinya hujan turun ke langit. Nah, ini Anda bisa lihat Al-Qur'annya, kemudian artinya Butari akan bacakan ya. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Nah, ini adalah firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 43 yang menjelaskan tentang hujan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kata beserta maknanya. Yang pertama ada kata basah. Nah, bisa dilihat gambarnya ya. Basah itu artinya mengandung air. Biasanya basah itu identik dengan baju ya, atau dengan sesuatu yang kita gunakan. Kemudian ada kata deras. Nah, gambarnya itu ada hujan, hujannya deras disertai petir. Nah, deras artinya itu deras dan banyak. Nah, biasanya hujan turun sangat deras, artinya hujan turun sangat banyak. Kemudian kata yang ketiga ada kata berhenti, atau dalam bahasa Inggris stop ya, artinya tidak boleh bergerak. Nah, ini yang digambar ini tanda-tanda yang biasanya ada di jalan raya ya, simbol-simbol. Selanjutnya ada kata kepalang. Kepalang itu artinya tanggung atau tidak cukup kurang. Nah, yang terakhir ada kata tergenang. Tergenang ini artinya terhenti mengalir. Nah, contoh di gambarnya ya, ada yang tergenang banjir. Nah, misalnya Butari akan contohkan kalimat got itu tergenang. Artinya got itu berhenti mengalir airnya ya. Selanjutnya buka di halaman 62. Kamu telah belajar tentang puisi. Sekarang perhatikan benda di rumahmu. Apakah di rumahmu ada penggaris? Ada meteran? Adakah jangka sorong? Atau adakah mikrometer skrup? Selanjutnya ada percakapan lagi nih antara Beni dengan saudaranya. Saudaranya, lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Lalu Beni menjawab, penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya seperti jangka sorong dan mikrometer skrup.
Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang penggaris, kemudian meteran, dan yang terakhir adalah jangka sorong. Nah, perlu kalian ingat bahwa penggaris dan jangka sorong itu panjangnya tidak lebih dari 30 cm. Kalau yang lebih dari 30 cm itu menggunakan meteran. Perhatikan gambar berikut, sebutkan alat untuk mengukurnya. Di halaman 62 sampai dengan halaman 64, di sana ada beberapa alat ya. Butari akan contohkan dua nomor 1 dan nomor 2 yang ada di halaman 60. Nah, kira-kira nomor 1 nih ada gambar bingkai foto. Kira-kira kita dapat mengukurnya menggunakan alat apa? Penggaris, meteran, atau jangka sorong? Nah, betul, kita bisa mengukurnya menggunakan penggaris atau meteran. Kalau misalnya bingkainya lebih dari 30 cm, berarti kita menggunakan meteran ya. Tapi kalau bingkainya tidak lebih dari 30 cm, maka kita bisa menggunakan penggaris. Selanjutnya yang nomor 2 itu ada kipas angin, lalu ada juga pintu. Nah, untuk kipas angin dan pintu kira-kira kita harus ukur menggunakan alat apa? Ya, betul, bisa menggunakan meteran ya. Kalau jangka sorong bisa juga diukur untuk kipas anginnya. Kalau menggunakan penggaris tidak ya, karena kipas angin dan pintu itu tingginya atau panjangnya lebih dari 30 cm ya. Soleh dan soleha, itu saja untuk pembelajaran tematik hari ini. Semoga materi yang Butari sampaikan hari ini Ananda semua dapat memahaminya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajarnya. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan dan ibadah wajibnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.